Halo siapapun yang menonton video ini. Jadi pada sesi wawancara kali ini, kami berdua ada Kiko dan Master Habib akan melakukan sesi wawancara sebagai penentasan tugas salah satu tugas Sonic 2022. Sebelumnya mau terima kasih banget untuk Master Habib karena pada hari ini udah menyempatkan waktunya untuk datang dan ikut Zoom di sini. Semoga sesi Zoom ini nggak mengganggu banyak waktu kegiatan Master. Oke, jadi aku mulai aja mungkin untuk perkenalannya. Perkenalkan Master, nama aku Kiko Immanuel Sibarani, biasa dipanggil Kiko. Uh, Name aku 136218082 atau sekarang jadi Testral 082. Untuk asal daerah, aku dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Oke. Mungkin itu cukup dari aku, mungkin Master bisa berkenalan. Oke, berarti lanjut ke gue ya. Semuanya, berarti ini yang nonton semua kan? Iya Mungkin benar. masa Tekra ya. Iya. Semuanya kenalin, nama aku Rahmat Habib Auladi. Panggilannya Habib, NIM, Wiper 036. Asal daerah dari Pandeglang, Banten. Oke. Oke. Jadi name-nya Wi-Fi 036 ya. Master? Oke. Mungkin sekarang lanjut ke ini pertanyaan. Nah, kalau pertanyaan bebas kan sesuai SOP itu disuruhnya untuk menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan perkuliahan di Prodi AE nih, Master. Jadi aku udah nyiapin dua pertanyaan. Yang pertama mungkin mau nyinggung soal akademik dulu. Nah, ini ada ini sih spesifik. Kan kemarin abis PRS nih, dan aku lihat terus di kurikulum tuh untuk tingkat 2 ini ada beberapa matkul yang kayaknya kesannya baru gitu. Nggak kayak TPB yang mungkin ngomonginnya Mafiki, dan yang ya Mafiki itu kayak udah kita kenal dari zaman SMP, tapi kayak kemarin dilihat di kurikulum ada matkul kayak MPMM, Sains Data dan Statistika, IPE, Analisis Teknik dan Metode Numerik yang kayak gitu-gitu. Mungkin apa ya, mau nanya dikit gitu kayak kira-kira gambaran yang bisa Master Habib kasih itu ke aku, bisa ceritain dikit tuh tentang ya salah satu matkul dari itu aja sih, kayak apa gitu, karena ini menurut aku suatu hal yang baru dan masih awam aja gitu aku ngeliat matkul-matkul kayak gini. Mungkin itu dulu saya dijawab. Oke, sejujurnya gue nggak terlalu bagus ya di akademik, jadi gue nggak bisa menjelaskan banyak lah gitu. Ah, Kalau di semester 3 itu ada apa aja ya gue lupa. Mungkin Anum tuh di semester 3 kan ya? anu itu Lu di ngambil apa aja? semester 4. Tiga itu paling yang baru tuh ini MPMM, material pesawat dan metode Nah, manufaktur. MPMM itu ya lu belajar material, tapi materialnya itu yang buat di pesawat, contohnya komposit, terus juga ada keramik, apa Hmm. namanya, baja, gitu gitulah. Lu bahan-bahan yang dipakai buat di apa namanya di pesawat itu tuh diajarin di MPMM. Nah tapi kan percuma kita tahu material tapi nggak tahu metode manufakturnya gitu, kita nggak tahu cara Hmm. buatnya. Nah di ya sesuai namanya lah metode manufaktur, jadi lu diajarin tuh manufacturingnya itu kayak gimana prosesnya, dari sistem apa ya, pemilihan bahan, dari terus proses pembuatannya sampai ke produksi, apa distribusi sampai ke penjualan lah pokoknya gitu. Gue lupa Hmm. jujur sisi kuliahnya tuh apa aja, tapi semuanya tuh diajarin lah tentang material dan proses produksinya, intinya itu. Nah kalau di kelasnya kayak gimana, di MPMM ini tuh relatif lebih hafalan gitu dibanding pemahaman. Lo harus hafal material tuh sifatnya kayak gimana, apa-apanya gimana, terus udah gitu kalau metode manufaktur itu prosesnya dari A sampai Z tuh kayak gimana. Itu tuh lebih condong ke hafalan. Jadi kalau semisal ujian atau apa itu relatif lebih gampang karena soalnya ya pasti keluar gitu dari apa yang kita pelajari gitu sih. Oke. Terus kalau misalkan ini, mungkin aku nanya yang kalau Anum atau
IPE itu masih semester 4 semester, cuman kira-kira itu isinya apa? Saya nanya. Oke. Kalau Anum itu kan analisis numerik, ya sebenarnya lebih kayak matematika sih, hitung-hitungan. Hmm. Cuman dia tuh ya dianalisis gitu. Dan apa namanya? Eh, penggunaan komputasinya juga lebih ditekankan lah di Anum. Terus kalau isi kuliahnya atau ya kuliahnya kayak gimana lah gitu. Dia tuh banyak dikasih THT gitu. Jadi kalau misalkan lu ngerjain THT, insya Allah nilai lu aman gitu. Dan ujiannya itu apa ya, isinya esai semua kalau nggak salah. Terus jadinya ya lu harus, oh iya, Anum tuh salah satu matkul yang nguli setahu gue ya. Saya ingat Nah, gue. ya. Nah, jadi karena emang itu hitungan ya numerik, jadi lu nguli banget lah di situ. Terus kalau misalkan IPE itu kan tentang instrumen ya. Kemarin itu kita setengah semester awal dikasih tahu apa namanya materinya, eh, teorinya. Nah setengah semester awalnya lagi itu lu praktikumnya. Jadi ada 7 modul. Setengah semester awal lu belajar teori di kelas, setengah semester sisanya lu nggak belajar apa-apa, praktikum doang isinya gitu. Oke, oke, oke. Kayak flight simulator itu loh yang kemarin sempat kalian ini Ya, apa, oh itu tour ada lab. di IPE berarti. Iya itu ada di PS. Oh, oke. Iya, iya, kalau soal akademik sih, aku cuma mau nanya itu aja. Tapi mungkin ada ini deh terakhir kalau akademik ada tips kan peralihan nih dari TPB ke masuk ke jurusan. Kira-kira ada bedanya atau kayak ada tips sedikit nggak buat di masa-masa testral gitu? Bedanya jelas ada ya, karena kalau TPB itu materi SMA diulang, lebih advance Benar. gitu kan. Nah, dan kalau misalkan ini benar-benar baru, jadi ya beneran terasa banget ilmunya tuh beda gitu. Saran gue sih di kelas perhatiin lah. Kalau lu perhatiin kelas, itu insya Allah bakalan bisa ngerjain soal. Terus jangan lupa buka buku referensi. Nah ini salah gue nih waktu semester-semester lalu, semester 3 4. Gue tuh jarang banget buka buku referensi, makanya nilai turun. Sedangkan Hmm, kalau misalkan lu buka buku referensi, banyak banget soal-soal yang dosen tuh ambilnya dari buku referensi. hmm. Oke, oke, oke. Nah, mungkin buat yang pertanyaan satu itu aja sih yang saya. Tadi sedikit sedikit putus-putus. Oke, itu mungkin yang pertanyaan satu tentang akademik udah. Jadi ya intinya kalau buat tips mungkin ya dengan karena kita juga udah mau masuk masa offline gitu, jadi mungkin masa testral bisa inilah ya di kelas ya lebih fokus aja dan memanfaatkan resource yang ada kayak buku-buku referensi yang oke. Terus untuk pertanyaan kedua, ini lebih ke arah ini sih berhimpun, jadi kayak ke arah himpunan gitu. Pengen tahu. Jadi kan kemarin itu pas lagi Amazing Race kan Squadron aku kan udah ini nih sempat ke yang kelasnya ESDM, Biro SDM. Terus uh, ada subdiv MSDM yang dipegang sama Aetos Kak Tiwi kalau nggak salah. Master Tiwi. Nah, itu dibilang katanya setelah nanti tes trial masuk jadi KMPN, amin-amin setelah dilantik, itu akan ada oprek magang karena kemarin tahun lalu itu Master Habib itu udah pernah magang atau mungkin sekarang nge-staff di himpunan gitu nggak? Mungkin diceritain itu dulu. Oke. Waktu itu gue magang. Magangnya tuh di sekretaris. Kalau Hmm. sekarang jadi staff di ekstra kampus. Oh itu X. Ekstra kampus tuh subdivisi dari eksternal. Oh, oke, oke. Itu belum dapat soalnya kemarin. Oke, terus setelah kan udah kurang lebih setahun nih di KMPN, kira-kira menurut Master dinamika di dalam KMPN itu maksudnya
di dalam KMPN tuh gimana? Maksudnya dinamika tuh kayak uh, cara belajarnya, terus ketemu, maksudnya kerja sama senior-senior gitu, sama angkatan di atas, kayak bisa diceritain dikit mungkin. Kalau misalkan secara akademik itu kan dari PPP tuh menyediakan tutorial. Nah itu ngebantu banget sih buat akademik dari tutorialnya PPP itu. Nah kalau secara ya kehidupan lah gitu di luar akademik gitu, kita tuh ke angkatan atas 19 etos ataupun 18 itu tuh mereka terbuka banget buat berbagi pengalaman gitu ke kita. Jadi diskusi sama mereka pun enak gitu, nggak ada apa ya, ya gue merasa tidak terlalu ada senioritas di KMPN, tapi tetap etika antara kakak tingkat dan adik tingkat tuh dijaga gitu. Jangan sampai mentang tidak merasa ada senioritas, jadi saya enaknya kan gak enak juga. Ya, benar. Kalau dari gue sih gitu, jadi nyaman lah. Oke. Jadi nggak, sekarang kan aku kan juga masih mikir-mikir nih pengen buat magang nanti, tapi kira-kira ada tips yang apa ya? Kayak kemarin Master Habib bisa milih ke mana magang di Sekre ya. Itu konsiderisasi, maksudnya keputusannya itu karena apa gitu, alasannya apa? Karena aku juga masih bingung kemarin, kayak ngeliat-ngeliat banyak yang keren-keren gitu, jadi masih bingung. Kira-kira ada tips untuk memilih Oke, nggak? kalau tips memilih, menurut gue lu balik kedua hal gitu ya. Lu pengen fokus di situ atau lu pengen cari pengalaman baru? Kalau lu pengen fokus di situ, ya lu pilih yang lu benar-benar pengen fokus. Misal lu tertarik nih sama MSDM, terus lu pengen fokus di situ, pengen staff selanjutnya tuh di situ, ya udah masuk ke MSDM. Tapi pilihan juga bisa dari yang lu pengen cari pengalaman. Kayak gue sekretaris tuh kenapa magang sekretaris, karena gue cuma pengen cari pengalaman, pengen tahu gimana caranya bikin surat, manajemen file dan lain sebagainya gitu. Padahal gue sama sekali nggak punya bakat dan nggak pengen fokusin diri di sekretaris kayak gitu. Toh sekarang juga buktinya gue masuknya ekstra kampus gitu. Hmm. Jadi ya sesuaikan aja lah pilihan dengan kebutuhan yang lu pengen. Jadi tapi sebenarnya kalau magangnya di mana, nanti nge-staffnya di mana, nggak jadi masalah ya. Maksudnya kita tetap Iya nggak jadi masalah itu. oke. Terus, oh ini ada pertanyaan lagi. Saya masih berkaitan dengan ini sih, berhimpun. Eh, aku tuh pernah mikir, karena kita kan himpunannya setiap masuk, maksudnya ada angkatan baru itu jumlah masanya nggak terlalu banyak gitu. Maksudnya dibanding HMJ lain ada yang lebih banyak. Kira-kira kalau menurut Master Habib yang udah setahun, yang kurang lebih udah setahun di KMPN, melihat apa ya, jumlah masa yang nggak terlalu banyak itu sebenarnya bisa jadi kekurangan atau kelebihan. Karena waktu itu juga sempat nanya sih sama Master Merrill di ada sesi wawancara gitu. Dan penasaran aja kira-kira dengan jumlah himpunan kita yang tidak terlalu banyak ini sebenarnya itu jadi kekuatan atau kelemahan buat buat masa KMPN. Oke, semuanya tuh pasti ada plus minusnya gitu ya. Kalau menurut gua minusnya adalah ketika lagi butuh orang itu nggak ada yang Hmm. aktif begitu lagi. Nah itu minusnya atau kekurangannya lah, kelemahannya. Nah kelebihannya adalah karena orangnya sedikit, koordinasinya jauh lebih gampang dibandingkan orang yang banyak gitu. Dan keluarganya itu berasa gitu dibandingkan dengan yang banyak. Karena kadang kalau banyak tuh ya berasa sih keluarganya, cuman kan kalau jumlahnya lebih sedikit itu tuh terasa lebih erat gitu dibandingkan yang jumlahnya Hmm. lebih banyak. Bagi gue itu aja sih ininya, kelebihan kekurangannya. Oh, ya. Nah, kayak itu juga ngerasa karena himpunannya apa ya, bukan lebih sedikit sih, mungkin dibanding dengan HMJ yang lain jumlahnya lebih banyak, mungkin jadi ngerangkulnya lebih cepat gitu dan nggak ada yang left out aja sebenarnya. Oke, oke, oke. Jadi kalau untuk dari pertanyaan aku itu udah cukup, karena itu udah merangkum semuanya dan udah sesuai sama yang apa aku ingin tanyakan. Jadi mungkin itu udah cukup. Oke, jadi mungkin uh, ya itu sekian sesi wawancara antara
aku dan Master Habib selaku kanim aku. Jadi salam kenal Kak. Semoga kedepannya kita bisa bareng-bareng. Ya mungkin Master bisa membimbing aku nanti setelah masuk di KMPN atau berkenalan dengan masa yang lain. Jadi tuh, makasih banget udah menyempatkan waktunya. Maaf kalau mengganggu aktivitas hari ini. Itu aja mungkin. Mas. Aku stop recording dulu.